Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sumber belajar atau learning resources. Ya, hal yang tidak kalah penting dalam proses pembelajaran ya tentunya salah satunya yaitu berkaitan dengan sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Berkaitan dengan pengertian sumber belajar atau learning resources, terdapat beberapa pengertian ya mengenai sumber belajar itu sendiri yang dikemukakan oleh para ahli atau bahkan praktisi pendidikan. Sumber belajar atau learning resources adanya menyatakan merupakan semua sumber ya, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa sumber belajar adalah sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar sendiri secara individual. Nah, bagaimana kaitannya dengan pengertian sumber belajar menurut para ahli? Di antaranya ada menurut Yusuf Hadimierso menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, begitu juga teknik dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan yang tentunya dapat memungkinkan terjadinya proses pembelajaran atau belajar. Kemudian yang kedua menurut Edgar Dale menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi dalam proses belajar seseorang. Selanjutnya Rohani menyatakan bahwa yang namanya sumber belajar yaitu segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang atau peserta didik dan yang memungkinkan ya dapat memudahkan terjadinya proses belajar. Selanjutnya, menurut Association Educational Communication and Technology atau ICT menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, ya, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam kegiatan pembelajaran baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Jadi di sini bagaimana pengertian sumber belajar itu menurut para ahli berbeda-beda, tetapi tentunya di sini bisa digarisbawahi bahwa yang dikatakan dengan sumber belajar meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran ya, meliputi di sana ada pesan, manusia, material atau bahan, begitu juga peralatan, teknik dan lingkungan yang dipergunakan secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan untuk memfasilitasi tindak belajar ya. Nah, selanjutnya apa saja sih yang termasuk dari sumber belajar itu sendiri? Berkaitan dengan sumber belajar tentunya bermacam-macam ya. Nah, beberapa macam yang dikategorikan sumber belajar pertama berkaitan dengan pesan atau message ya. Nah, pesan dikatakan sebagai informasi yang akan disampaikan apakah dalam bentuk ide, fakta, data, begitu juga cerita, dongeng, hikayat ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adanya manusia, ya itu juga dikatakan sebagai sumber belajar atau people, ya people, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah atau bahkan penyalur pesan, ya.
baik di sini apakah guru, instruktur, fasilitator, tokoh ya, masyarakat atau tokoh dalam suatu bidang tertentu, itu dikatakan sebagai sumber belajar. Selanjutnya dikatakan sumber belajar juga ada bahan media ya. Bahan media berupa software atau yang sifatnya material, yaitu perangkat lunak yang biasanya berisi pesan ya, apakah berbentuk misalnya PowerPoint, teks ya, cerita dan yang lainnya ya. Kemudian yang selanjutnya peralatan hardware ya, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat dalam bahan itu sendiri ya. Nah, di sini biasanya berupa misalnya ada alat whiteboard gitu kan. Kemudian juga ada komputer ya, ataupun infocus ya. Begitu juga sumber belajar yang lainnya ya, berupa perangkat yang sifatnya keras. Di laboratorium misalnya ada alat-alat laboratorium gitu ya. Kemudian yang selanjutnya teknik ya, yaitu prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam menggunakan bahan, begitu juga peralatan, lingkungan dan orang untuk menyampaikan pesan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya latar atau setting, di mana di sini berupa lingkungan di mana pesan itu diterima oleh pembelajar, misalnya di dalam kelas, di luar kelas, di laboratorium gitu ya, di misalnya tempat-tempat pariwisata, pabrik ataupun tempat-tempat yang lainnya gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai sumber belajar. Paling tidak ada 6 ya, ada message, pesan, manusia atau people, bahan media berupa software, hardware, teknik, bahkan tempat atau setting ya. Nah, apa sih manfaat sumber belajar itu sendiri? Ya, manfaat sumber belajar tentunya secara umum yaitu memfasilitasi kegiatan belajar agar tentunya menjadi lebih efektif dan efisien. Dan secara lebih rinci, manfaat dari sumber belajar itu sendiri paling tidak pertama dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung, misalnya ketika pergi berdharma wisata ke pabrik-pabrik, pelabuhan ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau bahkan dilihat secara langsung, misalnya ada model tertentu, denah, foto, film dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas, misalnya melalui buku teks, foto, film, narasumber, video ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru, misalnya melalui buku-buku tertentu, buku bacaan, teks majalah, atau misalnya sekarang kita bisa searching melalui website ataupun melalui video, TV gitu kan, ataupun sumber belajar yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya dapat membantu memecahkan masalah ya, terutama masalah pendidikan, baik itu yang sifatnya makro maupun mikro. Misalnya dalam penggunaan modul ya, adanya simulasi, pengaturan lingkungan yang tentunya menarik, penggunaan OHP, film ataupun yang lainnya. Kemudian dapat memberikan motivasi yang sifatnya positif ya, lebih-lebih bila diatur dan dirancang sedemikian rupa secara tepat ya. Kemudian dapat merangsang untuk berpikir lebih kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, dan merangsang untuk berkembang lebih jauh, misalnya dengan membaca buku teks, buku bacaan, melihat film, ataupun yang lainnya yang tentunya dapat menstimulan pemakai untuk berpikir, menganalisa, dan tentunya berkembang lebih lanjut ya. Nah itu, jadi saya kira manfaat sumber belajar itu banyak sekali ya, yang tentunya dirasakan. Nah, bagaimana untuk memperoleh manfaat yang tentunya lebih maksimal? Maka kita harus mengetahui ciri-ciri dari sumber belajar itu sendiri. Jadi tidak sembarangan ya. Beberapa ciri dari sumber belajar diantaranya pertama, mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan sesuatu yang kita perlukan dalam proses pembelajaran. Jadi walaupun ada sesuatu daya tetapi tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan tujuan pengajar, maka sesuatu daya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Misalnya ada seorang ahli dalam bidang kesehatan, tetapi saat itu kita membutuhkan seorang ahli dalam bidang elektronik misalnya, maka ahli dalam bidang kesehatan tersebut bukan merupakan sumber belajar gitu ya, karena tidak dapat
memberi daya yang tentunya kita perlukan. Kemudian yang kedua, sumber belajar itu dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna sesuai dengan tujuan. Jadi apabila dengan sumber belajar membuat seseorang berbuat atau bersikap negatif, maka sumber belajar tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sumber belajar. Kemudian yang selanjutnya, bahwa sumber belajar dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dapat dipergunakan gabungan ya, atau kombinasi antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya, sumber belajar juga dibedakan menjadi dua. Pertama, ada sumber belajar yang dirancang, kemudian ada juga sumber belajar yang tentunya tinggal pakai. Nah, sumber belajar yang dirancang merupakan sesuatu yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar. Sedangkan sumber belajar yang tinggal pakai adalah sesuatu yang mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian dirasa perlu, maka itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk kepentingan belajar tentunya ya. Nah, ciri utama sumber belajar yang tinggal pakai adalah tidak terkondisi dalam bentuk isi yang sistematis. Begitu juga tidak memiliki tujuan pembelajaran yang sifatnya eksplisit, tetapi dipergunakan menurut tujuan tertentu dan bersifat insidental, dan tentunya dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan pengajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut ya. Nah, selain memiliki ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hal yang tentunya berpengaruh terhadap sumber belajar itu sendiri diantaranya ada faktor perkembangan teknologi, faktor nilai budaya setempat, faktor ekonomi, atau bahkan faktor pemakai dari sumber belajar itu sendiri. Nah, maka ketika kita memilih sumber belajar, tentunya ini juga harus diperhatikan ya. Beberapa hal, pertama, bagaimana tujuan yang ingin dicapai. Misalnya masing-masing sumber belajar memiliki kelebihan dan kekurangan, itu tentu ya. Nah, karenanya terdapat sejumlah tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua, ekonomis ya. Jadi ekonomis di sini apabila dapat digunakan oleh orang banyak atau banyak orang dalam kurun waktu yang relatif lama, serta pesan yang terkandung dapat dipertanggungjawabkan pada ilmiahnya, seperti penayangan program kuliah jarak jauh melalui sumber TV dengan menampilkan seorang pakar yang representatif ataupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, praktis dan sederhana. Jadi sumber belajar yang praktis dan sederhana itu tidak memerlukan peralatan dan perawatan khusus, juga tidak sulit dicari, tidak mahal misalnya harganya, tidak membutuhkan tenaga yang tampil yang khusus. Nah itu kemudian dijadikan sebagai prioritas yang utama dan pertama. Kemudian mudah didapat. Jadi kita tidak perlu membeli produk misalnya dari luar negeri, tapi kita bisa memproduksi sendiri. Apalagi bila di sekitar kita telah tersedia dan tinggal menggunakan, maka hal yang penting adalah sesuaikan dengan sumber belajar tersebut dengan tujuan yang tentunya ingin dicapai. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu fleksibel atau luas. Jadi sumber belajar yang baik harus dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi atau bahkan kondisi tertentu. Semakin fleksibel, maka akan semakin mendapat prioritas untuk dipilih. Nah, saya kira berkaitan dengan sumber belajar cukup ya materi untuk sumber belajar itu sendiri. Nanti untuk selanjutnya kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ya kita diskusikan bersama. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Hasbunallah